Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga teman-teman semua senantiasa sehat walafiat. Halo, bisa mendengar? Halo? Iya, Pak, ya. Oke. Iya, Pak. Apa kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah baik, sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Bagi yang bisa Zoom, dipersilakan Zoom. Bagi yang ada kendala, boleh tidak ikut. Nanti ada tayangan ulang. Berupa rekaman dari Zoom ini yang akan saya posting di YouTube. Sehingga teman-teman bisa melihat ulang, belajar ulang. Kemudian yang tidak ikut Zoom juga bisa belajar. Mekanisme perkuliahan hari ini pertama perkuliahan melalui Zoom, kemudian beres Zoom absen di Google Classroom. Materi sudah disampaikan di Google Classroom. Kemudian di hari ini juga nanti ada pertanyaan ringan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari saya nanti ada nilai tambahan di nilai akhir. Lumayan. Nah, sebagaimana diketahui bahwa kuliah kita ini sifatnya praktek atau praktikum, dalam pelaksanaannya menggunakan software statistik. Nah, software yang dipakai adalah software IBM SPSS. Nah, bagi yang baru bergabung atau baru ikut perkuliahan, tidak apa-apa, ini masih tahap awal. Pertama, hari ini materinya berkenaan dengan input data. Input data yang mungkin sedikit berbeda dengan minggu kemarin. Kemudian, selain itu juga melakukan statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu misalnya mencari rata-rata, modus, median, timbangan baku, dan lain-lain. Oke, misalnya ada data seperti ini. Terlihat print screen PowerPoint? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Misalnya ada data ini. Iya, Pak. Bisa ada data warga di sebuah perumahan. Ada data nama, tinggi badan, jenis kelamin. Warganya sebanyak 4 orang. Nah, melihat data ini ada berapa variabel? Ada yang tahu? Data ini berapa variabel? Halo? 4. Berapa variabel? Yang bisa dapat poin loh. 3, Pak. 3, nama warga, tinggi badan, jenis kelamin. Iya. Siapa namanya? 3. Muhammad Frandi Ramadinata. Oke. Di sini ada 3 variabel. Variabel nama, tinggi badan, jenis kelamin. Variabel itu apa? Variabel itu sesuatu yang nilainya berubah-ubah atau berbeda. Nama warga beda-beda, bervariasi atau variabel. Tinggi badan juga bervariasi, jenis kelamin beda-beda, tidak sama semua. Nah, kita ingin menginput data ini di SPSS. Ya, data ini di SPSS. Pertama, seperti biasa dibuka SPSS-nya kalau sudah terinstall. Nah, untuk membuka SPSS, lihat di desktop. Di sini ada shortcut seperti ini.
warna biru ada gambar sigma dan alpha. Diklik 2 kali. Ini proses loading. Itu ada cheat hapus segala. Berapa namanya lagi? Tolong di mute dong. Proses loading. Belum muncul. Nah, ini proses loading agak lama. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga sudah mendapatkan softwarenya dan sudah menginstalnya. Sehingga tidak lupa nanti. Kalau sudah punya software kadang lupa. Pada saat kuliah mungkin paham. Setelah ada tugas nanti lupa lagi. Nah, loading. Ada yang sudah menginstal software SPSS? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Yang belum silahkan diinstal. Punya laptop ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar di lab sehingga tidak hanya nonton aja. Loading ya lama. Sebelum ini ada perkuliahan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Hari ini cuma 1 MK. Setelah ini Kan doang hari ini, Pak. terkait versi apa yang install, saya mensyaratkan bebas. Boleh menginstal versi 24, 25, 26, 16, bebas. Gimana support aja dengan komputer masing-masing. Ini lama ya, tumben. Nah, tidak ada penampakan. Jadi setelah diklik muncul ini dia tampilan ini. Warna biru, putih, tulisan IBM SPSS statistik. Ini versi yang 23. Yang terbaru 26. Masih loading. Masih berputar-putar. Waduh, ini tumben lama ini. Laptopnya ini mulai bersahabat. Oke, sambil nunggu loading SPSS,
Jadi, nah, sudah ada. Nah, ini tampilan awal, muncul dialog seperti ini. Nah, kalau ada dialog seperti ini, di close aja. Cara nge-close-nya bisa diklik yang di silang ini di atas, atau diklik cancel. Nah, boleh klik cancel. Muncul dialog ini. Di SPSS muncul seperti ini. Yang atas ada menu file, edit, dan seterusnya. File di sini untuk menyimpan dokumen, membuka. Kemudian memulai lembar kerja baru. Kemudian ada lagi yang paling sering dipakai, analyze. Disinilah muncul uji statistik, berbagai uji statistik yang banyak sekali, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Analyze. Di bawah juga ada menu semacam sheet itu, ada data view, ada variable view. Ada yang tahu kalau ingin mendefinisikan variabel di mana? Data view apa variabel? Apa data view atau variable view? Ingin mendefinisikan variabel. Ya. Kalau ingin mendefinisikan di variable view, kalau menginput di data view. Prosedurnya adalah ketika kita ingin menginput data, maka yang pertama adalah mendefinisikan variabel dulu di variable view. Setelah mendefinisikan, masuk ke data view. Disinilah menginput data di data view. Nah, misal ada data berikut. Ada data warga. Berapa orang warga? Ada 4. Ada Dono, Sinta, Miftahul Khair, Miranti. Tinggi badan, jenis kelamin. Kita ingin menginput ini. Langkah pertama adalah nggak bisa langsung menginput ini, nggak bisa. Harus mendefinisikan variabel dulu. Ya. Mendefinisikan itu maksudnya menetapkan apakah data itu berupa huruf, apa angka, atau tanggal, atau apa. Desimalnya berapa kalau angka. Kemudian skalanya apa, itu mendefinisikan. Jadi langkah pertamanya untuk input, kembali ke SPSS, mendefinisikan dulu di variable view. Aktifkan dulu variable view-nya dengan mengklik variable view. Nah, di sini ada kolom, name, type, width, dan seterusnya. Minggu lalu udah dibahas. Di sini ada nomor 1, 2, 3. Sekarang kita mendefinisikan variabel nama dulu. Nama variabelnya nama warga. Nah, maka di kolom name baris pertama diklik nama variabel. Nama spasi apa underscore? Underscore. Nah, di kolom nama tidak bisa pakai spasi. Nama warga. Tipenya, nah tipe menyediakan jenis datanya. Tuh, tergantung, ada banyak pilihan. Numerik itu angka, ada koma itu angka yang setiap 1000 dipisahkan oleh koma. Ada dot itu angka juga yang setiap ribuan dipisahkan oleh titik. Misalnya 1 juta. Nah, kita ingin menuliskan 1 juta itu 1.000.000, maka pakai dot. Kemudian ada date. Date itu untuk data tanggal. Misalnya ingin menginput data tanggal seperti 21 Januari 1998. Pakai date. Ada lagi dolar. Kalau dolar untuk data yang angka ditambah satuan mata uang. Misalnya 5.000 rupiah, Rp 5.000. Itu kombinasi antara huruf dan satuan mata uang. Maka pilih dolar. Atau 5 dolar. Atau 5.000 rupiah dan lain-lain.
Yang ini ada string. String itu untuk data yang huruf. Sekarang ini data nama warga ini mau pilih apa? Numeric, date, atau string? String. String, Pak. String. String, pilih string yang kedua dari bawah karena bentuknya huruf. Oke, klik. Width-nya berapa minimal? Yang tahu dapat poin nilai. Width-nya berapa? Width-nya minimal berapa? 13. 12, Pak. 12. 12. 12. Salah. 14 sama spasi, Pak. 14 sama spasi. 14. Siapa yang tadi yang jawab 14? Muhammad Frandi Ramadinata. Udah ngejawab ya? Iya, Pak. 14 ya, Pak. Overload. Sama spasi kan, Pak ya? Ya. 14 ya. Masuk sama spasi juga dihitung. Jadi width-nya minimal 14. Minimal. Jadi kalau maksimal bebas. Boleh 15, boleh 16, boleh 20. Minimal 14. Karena kalau dikasih 13, ketika kita akan menginput Miftahul Khair, yang keketiknya cuma Miftahul Khoi. R-nya nggak ikut. Nah, kembali ke ini. Width-nya minimal 14. Desimalnya 0. Karena huruf mah tidak ada desimal. Label itu penjelasan si variabel ini. Bebas, boleh diisi, boleh tidak. Beri aja penjelasan, misalnya labelnya nama warga perumahan. Kalau di label, boleh pakai spasi. Ada values, masih belum kepake, nanti di data berikutnya kepake. Missing, itu tidak diisi. Missing itu kalau ada data yang hilang. Ada columns, menentukan lebar kolom ketika kita input. Nah, biar lebar, samakan saja kolom ini dengan width 14. Lain, posisi huruf, mau di kiri, di kanan, di tengah, bebas. Kita pakai aja left, misalnya kiri. Measure, ada dua pilihan. Nominal, ordinal. Nominal itu untuk data huruf. Ordinal itu untuk data angka yang sifatnya skala ordinal. Skala ordinal itu misalnya seperti dalam kuesioner. Ada 1, 2, 3, tidak ada yang desimal. Karena kita ini huruf, maka pilih nominal. Rules-nya input. Nah, ini namanya mendefinisikan variabel. Adanya di variabel view. Setelah didefinisikan, selanjutnya bisa langsung diinput di data view. Diaktifkan data view-nya di sebelah kolom yang paling bawah, kolom sebelah kiri. Nah, muncul tampilan seperti ini, nama warga sampai ke bawah, tergantung jumlah datanya. Tinggal diketik nama warganya, ada no. Yang kedua, apa lagi? Sinta. Dan Miranti. Beres, ini namanya data nama. Ada pertanyaan? Cung. Hands-nya. Kalau tidak ada, lanjut ke menginput data variabel kedua, tinggi badan. Tinggi badan, masuk ke SPSS lagi ke variabel view. Klik. Di kolom name, baris kedua diketik tinggi underscore badan. Tipenya apa? Koma, dot, string atau Numerik, Pak. Numerik. Ya. Numerik. Ya. Width-nya minimal berapa? 6. 6, Pak. 6.
Iya, betul. 6. 6 sama koma. 7, boleh 8, boleh 1000. Boleh. Desimalnya berapa? 2. 2, pintar. 2, angka 2 nih. Dua Labelnya apa, bebas, dua? bisa diisi boleh tidak. Ya, biar lengkap isi aja. Tinggi badan warga. Values belum kepake, missing tidak dipakai. Columns beri aja 14 biar lebar. Sama dengan width yang ini. Align bebas. Misalnya di kiri boleh. Measure. Karena angka, maka pilih scale. Ya, jadi kalau muncul scale, biar aman, pilih aja scale. Kalau huruf pasti nominal. Role-nya input. Sudah, kita mendefinisikan variabel kedua. Tinggal input di data view. Muncul lagi kolom baru, tinggi badan. Tinggal diketik manual. 160,34. 160, komanya di SPSS itu pakai titik. Titik 34. Ada lagi 156,44. Yang Sinta 156,44. Kemudian Miftahul 170,78. 170,78. Yang Miranti berapa ya? 167,90. Nah, ini sudah menginput data kedua tinggi badan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Lanjut. Sementara ini belum, Pak. Lanjut. Kita ingin menginput data ketiga, variabel ketiga, jenis kelamin. Jenis kelamin ini huruf apa angka? Huruf. Huruf kategori. Huruf dengan kategori ada 2 jenis, yaitu 2 kategori, pria dan wanita. Nah, langsung jenis kelamin berarti di sini. So, variabel view, jenis kelamin, jenis underscore kelamin. Tipenya apa? String. String, boleh string. Boleh string. Namun string itu tidak efisien nantinya. Tidak efisien kenapa? Karena nanti ketika nginput ini nih, muncul pria, diketik satu-satu PRIA, wanita WAN, dan seterusnya. Padahal datanya itu saja berulang-ulang. Kalau datanya 4 sih mending, tapi kalau misalnya Yang penting masuk aja yuk. tidak efisien. Oleh karena itu agar Malah dari sini ke sana. Oleh karena itu agar efisien Sini. dibuat pengkode. Ayo, tapi banyak orang yang lagi ada yang ditutupin udah Buat 3. pengkodean. Ada yang Jadi dia lagi di. nantinya itu tidak ngetik, Udah ya, cepetan. tapi cukup angka. 1 muncul pria. Ketika ngetik 2 muncul wanita, begitu. Atau kebalikannya, 1 muncul wanita, 2 muncul pria. Nah, jadi yang jenis kelamin ini dibuat pengkodean karena agar lebih efisien. Nah, yang diinput itu nanti angka. Jadi misalnya 1 dan 2. 1 itu untuk wanita, 2 untuk pria. Jadi jenis kelamin tipenya numerik. Width-nya 1 karena cuma 1, 2 doang. Desimalnya 0. Ini 0 dulu, 0 kan? Labelnya itu bebas, jenis kelamin. Perhatikan, di sini values mulai dipakai. Pengkodeannya di sini nih. Jadi, kalau datanya kategori, itu jangan ragu untuk dibuat pengkodean. Values-nya diisi. Values. Misalnya kita ingin mengkodekan 1 itu untuk wanita. Maka di values ketik 1. Labelnya itu
si yang wanita itu wanita. Di ads, klik ads. Udah, jadi kita mengkodekan satu itu wanita. Kemudian yang pria juga dikodekan. 2 itu kodenya untuk pria. Pria. Di ads. Oke. Jadi gitu. Yang data ketiga itu dibuat pengkodean. Jadi nanti inputnya itu tidak manual ketik satu-satu. Mengetik pria, wanita, cukup ketik 1, 2, 1, 2. Begitu ngetik 1, muncul wanita. Ngetik 1, Iya, Pak. Pria. Missing diabaikan. Columns-nya ya tidak apa-apa, diberikan 14. Align-nya bebas, bisa di kiri, di kanan. Measure-nya karena numberic, maka scale. Roll input. Sudah, kembali ke data view. Nah, di sini muncul nih, kolom baru jenis kelamin. Nanti di sini kita tidak perlu input manual satu-satu nih. Pria, wanita, pria, wanita. Cukup ketik 1, 2, 1, 2. Contoh, Dono ini pria, maka diketik berapa tadi? 2. 2. Tinggal 2. Di enter. Muncul tidak? Tidak ya? Agar muncul, maka diklik yang ini di sebelah atas nih. Ada tulisan 1A. Klik muncul. Cinta wanita 1. Miftahul khair pria. Klik 2. Lampu. Sudah. Nah, itu input data ketiga.